Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Jadi Taufik dari Prodi Manajemen dengan NIM 28922 Di video kali ini saya akan membahas perusahaan Bukalapak sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen pengampu Bapak Roma. Sejarah Bukalapak. Bukalapak didirikan pada tanggal 10 Januari 2010 oleh Ahmad Zaki, Nugroho Heru Cahyono, dan Fajrin Rasyid di sebuah rumah kos semasa berkuliah di Institut Teknologi Bandung atau ITB. Bukalapak semula terkenal di kalangan penghobi sepeda yang sedang menggandrungi sepeda lipat dan fixed gear. Bukalapak memanfaatkan tren tersebut dengan menjadi wadah bagi masyarakat untuk menjual berbagai jenis sepeda dan aksesoris bersepeda. Pada 2013, Bukalapak mencatat rata-rata transaksi harian sebesar 500 juta dan telah bermitra dengan sedikitnya 80.000 penjual. Pada Januari 2020, Rahmat Kaimuddin tampil sebagai CEO baru Bukalapak, menggantikan Ahmad Zaki yang mengundurkan diri. Nugroho Heru Cahyono dan Fajrin Rasyid menyusul mengundurkan diri. Kepergian para pendiri Bukalapak diiringi dengan perubahan strategi perusahaan. Pada 27 Juli 2021, Bukalapak resmi mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia atau BEI. IPO Bukalapak sebesar $1,5 miliar adalah yang terbesar sepanjang sejarah pasar modal Indonesia, sekaligus pencatatan perdana saham pertama oleh unicorn teknologi di Bursa Efek Asia Tenggara. Namun, 4 bulan berselang, Rahmat Kaimuddin mengundurkan diri demi mengejar karirnya di pemerintahan CEO Bukalapak. Felix Halim mengambil alih sebagai CEO. Sepanjang 2022, Bukalapak membuka laba bersih sebesar 1,983 triliun, meningkatkan dari tahun sebelumnya sebesar 1,672 triliun. Pada akhir tahun tersebut, jumlah mitra Bukalapak mencapai 16,1 juta, meningkatkan dari 11,8 juta dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Perencanaan bisnis dari Bukalapak tersebut yang pertama ada mengikuti tren media sosial, yang kedua menggunakan brand ambassador atau BA untuk melakukan promosi juga, yang ketiga ada loyalty program melalui push up notification untuk memberitahukan pengguna atau user melalui notifikasi HP-nya atau perangkat lunaknya. Yang keempat ada memberikan apresiasi. Yang kelima ada mengikuti atau event hari besar mensponsorinya dengan Bukalapak. Struktur organisasi penting bagi perusahaan berskala kecil maupun besar. Pentingnya struktur organisasi bagi suatu perusahaan yaitu untuk mengatur pembagian tugas antar bagian guna mencapai tujuan perusahaan dapat tercapai. Maka perusahaan harus dapat melakukan pembagian pekerjaan secara baik, jelas, seperti menempatkan karyawan sesuai dengan bidangnya, sehingga tugas dan kewenangan setiap karyawan menjadi jelas. Berikut merupakan foto daripada struktur organisasi Bukalapak itu sendiri. Yang pertama ada CEO, lalu di bawahnya ada presiden, lalu ada CEO of Mitra Bukalapak lagi, dan ada CFO dan presiden. Selanjutnya, kita akan membahas pemimpin Bukalapak. Sejak 6 Januari 2020, Rahmat Kaimuddin resmi menduduki posisi CEO PT Bukalapak.com, menggantikan Ahmad Zaki, pendiri dan CEO Bukalapak sebelumnya. Selanjutnya, Zaki berperan sebagai pengawas dan pendiri Bukalapak, serta menjadi mentor tes startup dan pemimpin Yayasan Ahmad Zaki Foundation yang ia dirikan. Sebelum bergabung dengan Bukalapak, Rahmat menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Perencanaan PT Bank Bukopin Tbk sejak 2018. Gaya kepemimpinannya, di perusahaan lama, strukturnya lebih rigid, lebih berbentuk, sedangkan di sini lebih dinamis. Tetapi pada dasarnya, dimanapun saya bekerja, saya mencoba untuk open dan egaliter. Saya selalu mendapatkan diri bukan hanya sebagai bos, tetapi juga sebagai rekan kerja. Begitu kata Rahmat Kaimuddin. Lalu dia melanjutkan omongannya, di sini juga ada budaya komunikasi yang sangat fluid, terbuka, dan kebetulan di tempat saya sebelumnya juga sudah diterapkan hal tersebut untuk tim. Di sini kami bisa berbicara apa saja karena kami anggap bahwa kami memiliki niat baik untuk Bukalapak. Cara mengambil keputusannya. Rahmat Kaimuddin mengatakan, saya akan memfokuskan pengelolaan perusahaan pada 3 hal. Pertama, memastikan Bukalapak menjadi organisasi yang sustainable, memiliki sumber daya yang kuat, serta memberikan manfaat kepada semua stakeholder, yaitu bisnis partner, pemegang saham, pemerintah, dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Yang kedua, memperluas jangkauan UMKM secara nasional dan internasional, offline dan online, melalui teknologi dan inovasi. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu menjadikan Bukalapak sebagai tempat bagi para
talenta-talenta kebanggaan tanah air untuk belajar, berkarya, dan bermanfaat bagi bangsa. 3 cara menghadapi tantangan di era digital, yaitu ada memanfaatkan data, memberikan pelatihan pada tim agar tim dapat berkembang. Yang 3, tingkatkan pengalaman pelanggan agar pelanggan merasa puas, tercukupi, dan akan menggunakan Bukalapak dalam waktu yang panjang. Sekian pembahasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.